dengan hilal. Samakah kemudian dengan qamar? Sebab kalau kita melihat saat ini, menurut perhitungan terbaru, itu belum ada setengah derajat busur. Jadi baru sekitar 25 menit. Kalau 25 menit itu kalau di atas marbi itu tidak sampai 2 menit. Itu tidak mungkin untuk bisa dilihat dan tidak mungkin masuk di dalam kriteria ru'yah. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah itu hilal? Apakah itu qamar? Sebab problemnya adalah yang ada itu adalah yang atas, bukan yang bawah. Sementara itu kalau kita melihat hilal, itu otomatis piringan yang bawah. Sebab piringan yang bawah itulah yang terkena sinar matahari, karena sinar matahari ada di bawahnya hilal. Ngerti ya? Nah, apakah seperti itu masuk kategori qamar atau sudah masuk kategori hilal? Hingga saat ini para ahli falak sendiri masih apa istilahnya masih ada perbedaan pendapat. Namun yang jelas bagi kita di lembaga falakiyah yang dikatakan hilal itu adalah piringan bawah yang terkena oleh sinar matahari. Nah, besok itu tidak seperti itu. Jadi qamar itu sebagian besar sudah berada di bawah ufuk. Hanya sebagian kecil yang masih ada di atas ufuk. Nah, apakah seperti itu hilal? Nanti musawirin saya minta pendapat bisa ketika ada pertemuan nanti bisa kita sampaikan. Ini loh hasil musawirin dari Bojonegoro. Nah, kalau memang seperti itu kan ada bedanya antara hilal dengan ahillah. Nah, sementara ini kita lembaga falakiyah itu membedakan antara hilal dengan ahillah itu, sehingga dengan demikian tetap kita tidak mengakui dari lembaga falakiyah bahwasanya wujudul hilal itu belum bagian dari apa yang akan kita laksanakan untuk puasa maupun awal salat. Kemudian para bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk hari Selasanya, jadi Senin malam Selasa, insya Allah itu sudah tinggi, sudah di atas 6 derajat. Nah, sekarang ada ketinggian terbaru. Kalau dulu itu kriterianya adalah ketinggian 2 derajat. Kemudian sudut elongasi itu adalah jarak antara qamar dengan samsi, antara rembulan dengan matahari. Itu 3 derajat. Dan waktu antara ijtima dengan tenggelamnya matahari itu ada 8 jam. Hari ini dan sudah kita laksanakan sejak tahun kemarin itu berubah, yakni ketinggian harus 3 derajat, sudut elongasi 6,3 derajat. Sebab hasil penelitian di seluruh dunia ternyata untuk bisa melihat bilfikli hilal baru sangat sulit ketika ketinggian itu masih 2 derajat walaupun dengan menggunakan perhitungan yang terbaru. Nah, dari sekian hasil itu disampaikan ada yang mengusulkan 4 derajat, ada yang mengusulkan 3 derajat. Namun akhirnya disetujui menjadi 3 derajat. Nah, rata-rata ketika sudah 3 derajat itu ada yang bisa, sering pula tidak bisa. Nah, kenapa diambil yang 3 derajat? Dikarenakan setidaknya masih bisa dilihat bilfikli ketika ketinggian bulan itu adalah 3 derajat. Besok insya Allah sudah 7 derajat. Maka dengan demikian secara imkanur ru'yah bulan atau rembulan atau qamar pada hari Senin malam Selasa itu sudah bisa dilihat. Di samping tentu Sya'ban sudah umur 30 hari. Tidak ada ceritanya ketika kita puasa kemudian Sya'bannya umur 31 atau Sya'ban umur 25. Penanggalan Hijriah itu hanya ada 29 dan 30. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu ada 28, ada 29, ada 30, ada 31.
21 hari. Tetapi kalau Hijriah itu hanya 29 atau 30, 29 atau 30. Ya. Nah, dari situlah para bapak, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemerintah dan juga keputusan dari Nahdien, insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya, maka awal Ramadan tahun ini jatuh pada hari Selasa depan. Kemudian bagaimana dengan awal Syawal? Kalau awal Syawal insya Allah tidak ada perbedaan, kita sama. Jadi saudara kita berpuasa 30 hari, kita berpuasa 29 hari. Insya Allah ini menurut hisab. Ya, sekali lagi ini menurut hisab. Kalau menurut Imkan Ruqyah juga sudah jelas. Nah ini problemnya ada pada Nahdlatul Ulama karena harus menggunakan Ruqyatul Hilal. Jangan-jangan pas esok awal Syawal semuanya tidak ada yang bisa melihat, yang bisa meruqyah. Nah, kita memang alhamdulillah kita dorong di lembaga Falakiyah sudah mendorong juga menggunakan Imkan Ruqyah ketika kita pertemuan tempo tahun yang lalu di Bandung. Jadi dengan begitu apa yang disampaikan, yang dikritik oleh saudara kita membuang-buang biaya hanya untuk itu, sementara itu bisa dihitung. Sebenarnya ya jalan keluarnya seperti itu. Kalau menggunakan Imkan Ruqyah, penanggalan tahun berapapun sudah bisa kita hitung. Jadi tahun berapapun itu sudah kita hitung. Problemnya tidak ada kesamaan kriteria antara saudara kita dengan kita, antara saudara kita dengan pemerintah, itu yang belum ada. Jadi kalau misalnya kriterianya udah jelas, insya Allah kita mau membuat penanggalan tahun berapapun bisa, insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, para bapak saudara sekalian, terkait dengan jadwal imsakiyah. Mungkin panjenengan sudah menerima atau melihat di medsos, saudara tua kita dengan kita, saudara tua kita dengan pemerintah itu berbeda. Awal waktu subuh itu terpaut 8 menit. Awal waktu subuh itu terpaut 8 menit. Ketika kita esok subuh kita misalnya jam 4 lebih 22 menit, mereka jam 4 lebih 30 menit. Dan terus ini jenengan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sana mas, imsak seperti itu. Dan ini juga harus sampai kepada masyarakat, kepada umat yang ada di bawah. Cuman kelihatannya di sana tidak ada imsak. Ketika saya lihat di sini apa itu tanbihun, tambahan seperti itu. Kita yakin. Nah imsak sendiri itu dipermasalahkan. Tidak ada di zaman Nabi itu imsak. Ya saya pikir begini, mari ngaji ini naik dewi itu sudah orang di polno yang pasti ngerti. Itu kan ada sejarahnya kenapa muncul imsak. Karena kehati-hatian, kasih sayangnya para ulama kepada umatnya kan seperti itu. Bapak saudara sekalian, ini dari saudara kita, atau saya sebut biar gampang saja, dari Muhammadiyah, itu dibahas pada tahun 2019 dan diputuskan pada tahun 2020, baru dilaksanakan saat ini secara terbuka. Kalau kemarin itu sudah, tetapi belum terbuka. Tahun ini itu seluruh gampangannya cabang atau FBC-nya di Indonesia sudah menggunakan jadwal awal subuh itu terpaut dengan kita 8 menit. Dulu sama. Jadi kalau dulu perbedaan itu hanya di awal bulan Hijriah, bil khusus awal Ramadan dan awal Syawal serta awal Zulhijjah. Tahun ini itu sudah meningkat, yakni perbedaan di awal subuh. Apakah ada lagi? Masih ada 2 agenda yang kita dengarkan. Kita dapat bocoran. Agenda apa itu? Waktu Isya itu terlalu lama. Jadi waktu maghrib itu bagi mereka terlalu lama. Mestinya maksud saya akhir maghrib. Akhir maghribnya itu kurang maju. Dan yang kedua adalah ruqyat atau ruqyat global. Itu yang sudah dicanangkan. Kalau ini berhasil, maka juga akan ke sana. Kita yakin seyakin-yakinnya seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit dia akan masuk.
Bapak, saudara sekalian, kenapa dari 20, kenapa kita dengan mereka berbeda, yang asalnya sama? Itu berasal dari Syekh Mamdouh pada tahun 2007 yang datang ke Indonesia, yang menyatakan bahwasanya awal subuh di Indonesia itu terlalu malam, jadi kurang siang menurut mereka. Kemudian dari organisasi keagamaan melakukan penelitian, termasuk juga pemerintah. Yang saya tahu dari Muhammadiyah itu dari UHAMKA, terus dari risetnya dari Muhammadiyah, kemudian dari orang-orang yang senang dengan hisab dan ruqyah itu melakukan penelitian di beberapa tempat di Indonesia. Kita pun dari NU itu juga melakukan penelitian. Kalau dari pihak mereka itu sekitar hanya 10-15 orang yang melakukan penelitian, dan hanya di beberapa tempat. NU bersama pemerintah melakukan penelitian lebih dari 30 ahli, dan itu dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Saya ulangi, melakukan riset di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Karena tempat yang digunakan untuk riset dengan tempat yang digunakan riset berbeda, hasilnya pasti berbeda. Contoh yang dipakai riset mereka adalah di Jawa Tengah, terus kemudian di Perancis. Nah, sementara kita itu mulai di Bawean, juga di Pati, di Ngawi, di Coba, kemudian di Banyuwangi, kemudian di Maluku, di Irian Jaya, semuanya. Karena apa? Ingin menghasilkan nanti bukan hanya misalnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, tapi ini adalah untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada, warga negara Indonesia yang beragama Islam, seperti itu. Nah, hasilnya memang dari mereka itu sekitar 18 derajat. Maksudnya kan? Pada saat matahari min 18 derajat di bawah ufuk, itulah sudah yang memasuki waktu subuh. Yang terkait ini dengan fajar sotiknya, ya, yang diteliti itu adalah fajar sotik. Jadi fajar sotik itu menurut mereka muncul ketika matahari berada 18 derajat di bawah ufuk bagian timur. Bahkan ada yang 16, ada yang 14. Ternyata bagi kita, para peneliti kita menemukan, dan juga pemerintah, itu antara 19, bahkan ada yang 24 derajat di bawah ufuk bagian timur. Ketika diambil rata-rata, diambillah min 20 derajat di bawah ufuk. Nah, kalau min 20 derajat itu hasilnya sebagaimana yang kita dapatkan, yang kita hitung, sebagaimana kita jadikan sebagai jadwal sholat maupun jadwal imsakiyah. Perbedaan 2 derajat, min 18 atau 18 di bawah ufuk dengan 20 derajat di bawah ufuk, berbeda 2 derajat itu sekitar 8 menit, karena 1 derajatnya itu adalah 4 menit. Maka itulah hasilnya. Jadi ketika kita misalnya subuh itu jam 4 pas, maka mereka akan menjadi jam 4 lebih 8 menit. Problemnya di situ. Di samping itu, di samping tempat yang berbeda, mohon maaf para bapak saudara sekalian, Indonesia itu berbeda dengan di negara-negara yang lain, dikarenakan Indonesia itu dekat dengan ekuator. Ekuator itu khatulistiwa. Atmosfer di dekat khatulistiwa itu berbeda dengan atmosfer yang jauh dari garis khatulistiwa. Kalau panjenengan pernah ke Kalimantan, secara tiba-tiba, misalnya Kalimantan Timur yang dilewati garis khatulistiwa atau dekat-dekatnya, secara tiba-tiba tanpa ada mendung, orang-orang mendung langsung hujan. Itulah atmosfer. Atmosfer itu adalah gas, udara, gambarnya seperti itu. Jadi udara di daerah khatulistiwa itu berbeda dengan udara yang jauh dengan khatulistiwa. Maka di daerah lain itu bisa jadi minnya mungkin 14, min 15. Tapi di daerah lain lagi juga bisa min 21, min 22. Seperti itu. Makanya ketika kita berada dengan yang ada di Mekah itu juga berbeda.
Maka dari itu para musyawirin semuanya yang berbahagia, disitulah perbedaannya. Tapi yang jelas ketika lembaga falakiyah mulai dari pusat sampai ke cabang membuat jadwal itu sesuai dengan hasil riset dan hasil penelitian, dan pemerintah juga sama hasilnya dengan kita, karena NU berkolaborasi dengan pemerintah, pemerintah mengajak NU ikut di dalam pemerintah, sebab yang mempunyai alat secara lengkap itu adalah pemerintah, yang mempunyai ahli-ahli astronomi itu adalah pemerintah. Maka gabungan dari itu semuanya dalam BHR, Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama, dipanggillah itu semuanya. Ya. Di samping itu, para bapak saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tentu kalau masalah sholatnya mungkin bisa kiai, tetapi terkait dengan puasa kita tentu harus lebih ekstra berhati-hati. Seperti mana ini? Ekstra berhati-hati. Karena apa? Waktu puasa dengan amal untuk melaksanakan puasa itu lebih sedikit atau pas dibandingkan waktu yang disediakan untuk sholat, itu lebih lama. Paham ya? Pak, masuk ke paham ya? Waktu sholat itu lebih luas dibandingkan pelaksanaan sholat. Waktu puasa dibandingkan pelaksanaan puasa itu pas. Walaupun ketika kita puasa itu lama, puasa kita kan sekian jam, tetapi dengan sholat kan enggak. Contoh, waktu sholat yang paling pendek, misalnya kita ambil maghrib misalnya 1 jam, atau subuh hanya 1 jam. Adakah yang sholat subuh atau sholat maghrib itu sampai 1 jam? Kalau yang dibaca bukan Al-Baqarah dan An-Nisa. Berbeda waktunya puasa itu yang mulai dari subuh sampai maghrib. Pelaksanaannya juga dari subuh sampai maghrib total, mulai dari akhir sampai awal, mulai dari awal sampai akhir, berbeda dengan sholat. Nah, maka dari itu harus kita para ulama kita ekstra hati-hati di samping kepemimpinan supir. Di samping masih ada setar waktu yakni imsak, itu 10 menit. Kalau kekhawatiran kita, namanya hitungan masih bisa meleset seperti itu. Nah, apakah ketika imsak itu benar-benar kita sudah harus berpuasa? Itu bagian semuanya sudah mafhum semua. Sudah paham semuanya. Nah, seperti itu. Ya. Maka yang 8 menit ini saya mohon untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, sehingga nanti masyarakat atau umat itu bisa kemudian menjadi jelas. Terakhir,